Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, katanya bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui segala isi hati setiap makhluk. Tetapi mengapa sholat dan doa itu harus diucapkan segala? Apakah tidak cukup sholat dengan menggunakan hati saja? Yang penting eling atau ingat kepada Allah setiap saat, setiap detik. Karena Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan mengapa pula sholat itu harus pakai berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan jungkar-jungkir segala? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan sholat seperti itu. Karena sholat pakai jungkar-jungkir itu hanya diajarkan oleh hadis-hadis yang bukan dari Allah Ta'ala secara langsung. Mohon jawaban dan penjelasannya lengkap dengan dasar ibaratnya dari kitab-kitab. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pertanyaan semacam itu jawabannya tidak butuh dasar ibarat dari kitab-kitab para ulama salafus soleh. Karena tidak akan nyambung. Pertanyaan seperti itu berawal dari kesombongan atau dari kebodohan yang salah faham dalam menggunakan dalil. Atau mungkin berawal dari rasa malas menjalankan ibadah sholat yang ada wudunya, ada berdirinya, ada rukuk, sujud, dan seterusnya. Atau bahkan mungkin berawal dari faham sesat yang mengaku telah mencapai maqam hakikat dan makrifat, sehingga sudah tidak butuh syariat, yang pada akhirnya merasa sudah tidak diwajibkan mendirikan sholat lagi. Oleh sebab itulah, dalam menjawab pertanyaan semacam itu, kami akan menggunakan ilmu hakikat, yaitu hakikat Allah Azza wa Jalla dan hakikat manusia. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Allah Jalla Jalaluh itu maha segala-galanya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui segalanya, termasuk maha mengetahui segala gerak dan suara hati dari seluruh makhluknya. Allah tidak butuh siapapun, serta tidak butuh apapun. Allah tidak butuh disembah. Siapa yang menyangka kalau Allah butuh disembah? Allah tidak butuh. Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh dipuji dan dipuja. Allah tidak butuh sholat. Allah tidak butuh doa-doa dari hamba-hambanya. Walaupun seluruh makhluk itu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, durhaka melebihi iblis laknatullah alaih, maka Allah tetap maha agung dan maha mulia. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk itu taat kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatannya melebihi para malaikat, maka Allah Azza wa Jalla tetap maha agung dan maha mulia. Kedurhakaan seluruh makhluk tidak pernah mengurangi sifat-sifat keagungan,
kemuliaan dan kebesarannya Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ketaatan seluruh makhluk juga tidak akan menambah apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha sempurna, tidak butuh apapun, dan Allah tidak butuh siapapun. Seluruh makhluklah yang butuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena semua makhluk itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan makhluk yang bernama manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Maka solat dan doa-doa dari manusia tidak cukup hanya dengan hati saja. Karena yang namanya manusia itu bukan berupa hati saja, tetapi manusia itu terdiri dari 3 komponen pokok. Ada jasad berupa badan jasmani. Ada jiwa penggerak yang berupa nafsun atau sukma. Dan ada yang penyebab manusia hidup, yaitu ruh atau nyawa. Sehingga manusia itu terdiri dari raga, sukma dan nyawa. Sedangkan di dalam jasad atau raga sendiri terdiri dari jutaan komponen. Ada kepala, di dalam kepala ada rambut, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada otak, dan ada yang lain-lain. Di dalam dada ada hati, ada jantung, ada paru-paru. Di dalam perut ada usus, belum lagi ada tangan, ada kaki, ada panca indera, dan lain-lain. Jika sholat dan doa itu hanya cukup dengan hati saja, maka manusia tersebut zalim dan sangat sombong melebihi iblis laknatullah alaih. Karena kepalanya tidak diajak untuk sujud dan berzikir. Kedua tangan dan kedua kakinya juga tidak diajak sujud dan berzikir. Mulut dan lisannya juga tidak diajak sholat dan berdoa serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jika sholat dan berdoa itu cukup hanya menggunakan hati saja, maka silahkan lepas hatinya dari jasad, potong kepalanya, potong kedua tangan dan kedua kakinya, serta robek perut dan dadanya. Lalu keluarkan hatinya saja agar hatinya itu eling atau ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Berani apa tidak? Jika tidak berani, maka sholatlah dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh potensi manusia. Karena yang butuh eling atau ingat kepada Allah itu bukan hanya hati saja, tetapi ada dzikrul lisan, zikir ucapan, ada dzikrul jasad, seluruh tubuh kita, badan kita zikir kepada Allah, ada dzikrul qalbi, zikirnya hati, ada dzikrul nafsi, zikirnya jiwa atau sukma, dan ada dzikrul roh, zikirnya roh kita. Jadi semua potensi tubuh kita itu butuh eling atau ingat kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan hanya hati saja. Saudaraku, jangan menafsiri dalil dari ayat Al-Quran seenaknya sendiri. Coba difahami dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sebelum lafaz lidzikri, di situ ada lafaz aqimis sholata. Aqim yang bermakna dirikanlah. Apa yang harus didirikan? Yaitu sholat. Sholatlah yang harus didirikan. Karena sholat itu adalah media terbaik untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Menggunakan seluruh potensi manusia lengkap dengan raga, sukma dan nyawa. Mulai dari kepalanya diajak berzikir dan sujud, kedua tangannya sujud, kedua kakinya sujud, dan seluruh hati, lisan, otak, panca indera juga sujud. Sehingga sudah jelas manusia yang mengaku bahwa sholat dan berdoa hanya cukup dengan hati saja, maka manusia tersebut lebih sombong daripada iblis laknatullah alaih. Karena kepala manusia tersebut tidak mau merendah serendah-rendahnya untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla.
kedua tangan dan dua kakinya, serta seluruh potensi tubuhnya yang lain tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang butuh solat, yang butuh berdoa, dan yang butuh sujud itu manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala itu maha sempurna, tidak butuh disembah. Allah tidak butuh dipuji, tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh pada siapapun. Manusia dan seluruh makhluklah yang butuh menyembah kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Jika manusia dan seluruh makhluk tidak mau menyembah kepada Allah, maka akan dirindukan oleh neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Adapun jawaban dari pertanyaan yang kedua, tata cara solat itu diajarkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian langsung dipraktikkan dan diajarkan kepada para sahabat, lalu diturunkan oleh generasi tabi'in, dan begitu seterusnya. Diajarkan secara langsung turun-temurun hingga zaman sekarang. Sehingga walau tata cara solat yang lengkap itu tidak diajarkan di dalam Al-Quranul Karim, namun tata cara solat itu telah diajarkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tata cara solat dengan jungkar-jungkir, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan ada duduk, serta ada doa-doa yang dibaca qomat kamit dengan lisan, itu adalah ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mau sholat dengan menggunakan tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang itu bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Inilah jawaban kami, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.